Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar materi bahasa Indonesia dengan judul teks fiksi. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku semua, setelah di minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, nah hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Teks fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya fiction, yang berarti rekaan atau khayalan. Jadi, cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Nah, ada beberapa jenis karya seni yang termasuk ke dalam cerita fiksi, di antaranya cerpen, novel, roman, drama, sinetron, dan lain-lain. Nah, berikut adalah unsur-unsur teks non-fiksi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pikiran utama cerita. Semua unsur lain beranjak dari sini. Tema menjadi pesan atau amanat dari penulis kepada pembaca. Nah, yang kedua yaitu alur atau plot, di mana yang dimaksud dengan alur atau plot adalah jalan cerita atau rentetan peristiwa yang saling berhubungan. Nah, ada 3 macam alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, unsur teks non-fiksi yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh ada 2 jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang terlibat langsung dalam inti cerita atau konflik dan masalah dalam sebuah cerita tersebut. Nah, biasanya ada memiliki 2 watak, yaitu watak yang pertama, protagonis, adalah tokoh yang paling disorot dalam kisah tersebut. Biasanya dia menggambarkan watak yang paling baik dan positif. Nah, watak dari tokoh yang kedua yaitu antagonis, adalah lawan atau musuh dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif, dan biasanya dia dibenci oleh pembaca. Nah, tokoh yang kedua yaitu tokoh tambahan. Bisa berupa karakter yang tidak berinteraksi dengan tokoh utama atau tidak terlibat konflik dengan tokoh utama. Nah, unsur teks non-fiksi yang keempat yaitu latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar harus sangat spesifik, baik nyata, rekaan, ataupun campuran. Nah, tempat biasanya di negara mana, kota apa, jalan apa, dan lain sebagainya. Sedangkan suasana bisa cuaca, suhu udara, angin laut, dan lain sebagainya. Nah, unsur dari teks non-fiksi yang kelima adalah konflik. Konflik merupakan suatu yang krusial dalam cerita yang bertujuan untuk menghasilkan ketegangan, ada pertaruhan dan resiko. Konflik biasanya diciptakan oleh orang dengan dirinya sendiri, orang dengan teknologi, orang dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, unsur teks non-fiksi yang keenam yaitu sudut pandang atau point of view, adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita tersebut kepada pembaca. Nah, sudut pandang dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku, sudut pandang orang kedua yang ditandai dengan kata kamu, dan sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan kata dia atau mereka.
Nah, unsur teks non-fiksi yang ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang telah dia buat. Nah, unsur teks non-fiksi yang terakhir yaitu klimaks adalah ujung dari konflik atau konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.